sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi dalam kebaktian kita hari ini. Kita tetap kebaktian di rumah aja ya. Tapi sebelum kita mulai kebaktian kita ambil saat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita angkat lagu pujian Big or Small. Yang semangat ya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah, menyanyikan lagu pujian. Kiranya Tuhan, Engkau disenangkan dengan setiap lagu pujian kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu juga. 1 minggu kemarin, Engkau memberikan berkat kepada kami, Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang telah terjadi saat ini, biarlah ini segera berlalu sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami berdoa juga buat teman-teman, anak-anak sekolah minggu, apabila mereka tidak dapat beribadah atau mereka sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kesembuhan mereka. Apabila mereka malas, Tuhan ketuk pintu hatinya supaya di minggu depan mereka lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Tuhan.
Kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan. Sudah? Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu
kembali dengan judul Aku Diberkati. Dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan. Nama minggu kita minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik minggu perilaku hidup dalam roh. Yang pertama untuk warta kita masih beribadah secara online atau melalui YouTube, bisa dipandu oleh guru sekolah minggu atau orang tua maupun kakaknya ya. Jangan lupa untuk tetap beribadah dan jangan lupa selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat bersukacita melakukan segala aktivitas kita seperti biasa. Jangan lupa jika kemana-mana tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Sekian warta sekolah minggu untuk hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita bernyanyi Buah Roh. Dengan semangat ya. Yang Abang kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih menyertai kehidupan kami hingga pada hari Minggu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati, jiwa, dan pikiran kami agar firman Tuhan dapat berbuah di tengah hidup dan kehidupan kami. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang disiapkan ya kitabnya. Pasti adalah kan Alkitabnya, karena kita kan sedang ibadah. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia 5
ayat yang ke-22. Kitab Galatia 5 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita kan udah membaca firman Tuhan tuh. Tapi sebelumnya abang mau nanya kabar. Gimana kabarnya sekarang adik-adik? Apakah semuanya dalam keadaan sehat di rumah masing-masing kan? Tentunya sekarang. Ya, tentu abang harap semua dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan mengikuti ibadah kita pada minggu ini. Nah, tadi kan kita telah membaca nats firman Tuhan tuh dari Galatia 5 ayat 22 ini. Terus kira-kira menurut adik-adik pasti udah tau lah ya ini tentang apa cerita minggu ini. Tentang apa coba? Ya betul, tentang buah-buah roh. Tentang buah-buah roh. Nah, abang ada 2 pilihan nih adik-adik. Coba adik-adik dengarkan ya baik-baik. Dan adik-adik pilih salah satu dari kedua yang abang jelaskan ini. Yang pertama, lebih baik bersama ketika senang atau lebih baik bersama ketika susah. Lebih baik bersama ketika senang, itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik bersama ketika susah. Mana yang kira-kira adik-adik pilih dari kedua pilihan yang abang sampaikan? Coba kita renungkan ya. Nah, jika adik-adik sudah mendapat jawabannya tuh kan, jika jawaban adik-adik memilih nomor yang pertama, abang rasa jawabannya kurang tepat. Karena jika hanya pas senang kita menikmati kebersamaan dengan orang lain, maka berarti kita kurang menikmati arti dari sebuah proses perjalanan kehidupan hidup kita. Coba abang tanya, siapa yang bisa menjamin bahwa hidupnya akan terus bahagia, hidupnya tidak pernah mengalami masalah, nggak pernah mengalami pergumulan, nggak pernah dimarahin mama bapak di rumah? Ayo, siapa adik-adik? Apakah ada yang merasakan begitu? Abang dapat pastikan tentu tidak pernah ada orang yang selalu merasakan kesenangan dalam hidupnya. Tentu setiap pergumulan akan dilalui semua orang karena proses kehidupan seperti roda yang berputar. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan yang kedua. Jika adik-adik memilih pilihan kedua tadi, mungkin menurut abang ini adalah pilihan yang tepat. Kenapa kok bisa gitu bang? Mungkin itu pertanyaan dari adik-adik. Karena melalui kesusahan atau melalui pergumulan atau kegelisahan, kita dilatih untuk mengaplikasikan buah-buah roh, untuk menerapkan, untuk melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Seperti kesabaran, kesetiaan, dan lain-lain hal yang bisa melatih kepribadian kita menjadi lebih baik dalam keadaan yang susah, memacu kita untuk berproses ke lebih baik. Memang mengikut Tuhan harus berjalan dalam kesusahan dengan memikul salib. Nah, jika begitu adik-adik, ada berapa contoh perilaku hidup yang dituntun oleh roh dalam nats yang telah kita baca tadi? Ayo coba diperhatikan Alkitabnya adik-adik, dibuka lagi, diperhatikan di ayat 22 itu. Ada berapa contoh perilaku hidup yang dituntun oleh roh? Ada berapa? Ada 1. Coba deh dilihat lagi ayat 22, ada berapa tuh?
dengan teliti ya adik-adik, dilihat ada berapa? Ya, ada berapa yuk? Ada 9. Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera, yang keempat adalah kesabaran, yang kelima itu kemurahan, yang keenam itu kebaikan, yang ketujuh adalah kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan terakhir yang kesembilan penguasaan diri. Apakah kita mampu melakukan hal ini semua yang ke-9 tadi adik-adik? Tentu saja. Jika kita ada niat, pasti kita bisa melakukan itu semua. Diawali oleh niat yang ada dalam hati kita masing-masing. Bagaimana caranya, Bang? Dengan menjauhi segala keinginan daging, dengan menjauhi segala hal yang bersifat mengenakkan kita akan sesuatu hal sehingga membuat kita malas. Kalau udah enak kan, kita jadi malas kan tentunya. Sebagai contoh, jika adik-adik sedang menonton televisi, terus mama nyuruh nyapu, apakah adik-adik langsung sigap bergegas? Tentu banyak alasan kan yang dibuat karena keenakan yang dinikmati akan film tersebut. Nah, begitulah dengan yang Abang sampaikan tadi. Mari kita lakukan segala kesusahan yang kita hadapi dengan niat yang tumbuh dari hati kita untuk memperbarui kehidupan kita masing-masing. Misalnya contoh lain yaitu kita jangan pernah mau melawan orang tua. Kita juga bisa membantu orang tua mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Jika ada yang sekolah, diselesaikan segala jenis PR-nya, tugasnya, dan dikumpulkan, mematuhi perintah atau arahan dari abang kakak kita dan kedua orang tua kita. Dan banyak ragam hal positif yang bisa kita lakukan untuk memacu kita menerapkan buah-buah roh yang telah kita baca tadi. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa siapa yang melakukan keinginan-keinginan daging seperti iri hati, marah-marah, membohong atau pembohong, terus menjadi orang yang egois dan lain-lain, maka dia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan sorga, mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, siapa yang melakukan buah-buah roh dalam hidupnya, maka ia akan beroleh kerajaan Allah. Siapa yang melakukan buah-buah roh dalam hidupnya, dalam aktivitasnya sehari-hari, maka dia akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Maka dari itu adik-adik, mari kita hidup dalam roh, yang artinya bahwa roh Tuhan diam di dalam diri kita masing-masing, yang mengajar dan menolong kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Jika kita sedang melakukan hal-hal yang bersikap buah-buah roh tersebut, sebenarnya kita sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena buah-buah roh adalah segala perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melakukan perubahan yang baik dengan tuntunan oleh roh Tuhan. Kiranya firman ini dapat menuntun kita dalam menjalani segala aktivitas kita di satu minggu yang akan datang. Dan kita kembali dalam sukacita di minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita mampu menerapkan buah-buah roh dalam hati dan jiwa kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa pengasih dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami selalu memperhatikan akan buah-buah roh yang perlu kami terapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Memperbaharui diri kami melalui buah-buah roh yang Tuhan sampaikan kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuntun dan ajari kami melalui Roh Kudus-Mu
agar firman-Mu dapat bekerja dalam kepribadian kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan kepada teman-teman kami yang tidak dapat beribadah pada minggu hari ini. Jika mereka kadang sakit, Tuhan sembuhkan dia melalui obat yang dia konsumsi dan melalui orang-orang yang menjagai mereka. Jika dia malas, Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mereka dapat bersama-sama kembali dengan kami beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa kepada teman kami khususnya yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati teman kami, memberikan umur yang panjang serta sukacita yang daripada Tuhan, agar di pertambahan umur yang Tuhan sampaikan mereka semakin senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada segala program dan kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Shalom. Kiranya Tuhan memberkati semua yang telah direncanakan. Tuhan berkati juga proses pembangunan yang sedang berlangsung. Kami yakin dan percaya di waktunya kelak, waktu yang Tuhan tentukan, kami dapat bersama-sama beribadah di tengah-tengah gereja-Mu melalui bangunan gereja yang telah siap. Berkati Amang Pendeta, Enang Diakones dan seluruh Pak Halado serta semua jemaat Tuhan HKBP Shalom, agar menjadi satu hati dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan kepada keadaan yang kami hadapi sekarang di pandemi COVID-19. Jauhkan kami dari pandemi yang sedang menghantui kami. Berkati langkah kaki kami kemanapun dan dimanapun kami berada, karena kami yakin penyertaan Tuhan selalu menghampiri kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persiapkan yang terbaik ya. Sudah, mari kita berikan dengan tulus hati sambil bernyanyi di sound adop hubungan Tuhan. Kehidupan kami, Allah yang memberkati tangan kami dan tangan-tangan orang tua anak-anak-Mu, sehingga sebagian daripada berkat itu kami serahkan sebagai persembahan ke hadapan-Mu. Terimalah puji-pujian kami, doa permohonan kami dan persembahan kami yang kami serahkan dengan kerendahan hati melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, dengarlah kami saat kami bersama-sama berdoa ke hadapan-Mu. Kita bersama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai
Bapa, terima kasih. Bapa